Hanya dalam waktu 65 jam setelah Iran meluncurkan serangan balasan pada Jumat malam, Israel telah mencatat kerusakan yang luar biasa. Sedikitnya 385 orang harus dikirim ke rumah sakit dengan setengah dari mereka dalam kondisi kritis. Laporan dari otoritas medis Israel mengungkapkan bahwa puluhan dari mereka meninggal dunia dan jumlah korban luka kini telah mencapai angka lebih dari 1.000 orang. Rumah sakit di Yerusalem dan Haifa kewalahan. Bunker-bunker bawah tanah kini menjadi tempat tinggal darurat bagi jutaan warga sipil. Jutaan warga Israel kini tidak lagi menjalani hidup seperti biasa. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan kota-kota lainnya berubah menjadi kota mati. Masyarakat telah mengungsi ke tempat-tempat perlindungan bawah tanah dan sebagian besar tanpa akses udara segar. Ketakutan telah merayap di setiap sudut, membentuk psikologi kolektif baru, yakni hidup dalam ketidakpastian. Kendati demikian, tragedi ini bukanlah satu arah, sebab di sisi lain, Iran juga mengalami penderitaan. Serangan mendadak Israel terhadap berbagai target strategis di Teheran, Isfahan, dan Tabriz telah menewaskan sekitar 450 orang, yang sebagian besar dari mereka adalah personil militer dan teknisi yang bertugas di fasilitas nuklir. Setidaknya 1.000 lainnya mengalami luka-luka, dan banyak di antara mereka dalam kondisi kritis. Dengan nuklir yang dimilikinya, Iran adalah ancaman yang sangat nyata bagi Israel. Sehingga jika Iran tumbang, maka satu-satunya negara yang masih memberikan dukungan nyata kepada rakyat Palestina akan hilang dari panggung. Itulah mengapa Israel kemudian secara diam-diam menyerang fasilitas militer Iran. Operasi ini, menurut berbagai sumber intelijen, bertujuan melemahkan program nuklir Iran. Padahal, program nuklir Iran yang selama ini diawasi ketat oleh Badan Tenaga Atom Internasional dinyatakan tidak menyimpang. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Israel sendiri menyimpan lebih dari 400 hulu ledak nuklir di luar pengawasan dunia dan di bawah perlindungan Amerika Serikat. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar bahwa siapa sebenarnya yang menjadi ancaman nyata di kawasan Timur Tengah. Israel tidak hanya ingin menghentikan program nuklir Iran. Tujuan jangka panjang mereka adalah menjadikan Israel sebagai satu-satunya kekuatan hegemonik di Timur Tengah, mengubah rezim Iran, menjadikan negara-negara Arab sebagai boneka, dan pada akhirnya menghapuskan Palestina secara permanen. Artinya, perang ini adalah bagian dari proyek besar Israel Raya. Dan Iran adalah satu-satunya negara yang secara terbuka menentang agenda ini menjadi target utamanya. Karena itu, bukan sebuah kebetulan jika kekuatan penuh dikerahkan untuk melumpuhkannya. Israel berupaya menghancurkan pusat nuklir Iran, khususnya di Natan, Isfahan, dan Fordow, beberapa fasilitas yang selama ini dikenal sebagai jantung dari pengayaan uranium Iran. Namun hingga saat ini, semua fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik dan hanya mengalami kerusakan kecil pada bagian permukaan. Sebab utamanya karena semua reaktor penting dibangun jauh di bawah tanah. Pakar militer menyebut bahwa untuk menghancurkan fasilitas semacam itu diperlukan rudal bunker booster yang mampu menembus kedalaman hingga 60 meter, seperti yang dimiliki militer Amerika Serikat. Israel tidak memiliki senjata jenis ini dalam jumlah yang cukup. Maka serangan-serangan mereka sejauh ini hanya menghasilkan kehancuran kosmetik, bukan strategis. Maka pada akhirnya, perang antara Iran dan Israel tentu bukan sekedar pertukaran rudal. Ini adalah benturan besar antara dua kutub ideologi, dua strategi geopolitik, dan dua visi masa depan. Bagi Iran, ini adalah perang suci, sebuah perlawanan terhadap entitas yang mereka anggap sebagai penjajah dan agresor. Sedangkan bagi Israel, ini adalah pertahanan eksistensial, sebuah upaya menjaga dominasi di kawasan yang mereka anggap sebagai tanah perjanjian. Ini adalah jenis perang yang berbeda dari semua konflik yang terjadi sebelumnya di Timur Tengah. Ini bukanlah perang proksi atau invasi gerilyawan, melainkan perang negara melawan negara dengan skala penuh, melibatkan dua kekuatan militer utama dengan sejarah panjang ketegangan. Sementara itu, Iran bukanlah organisasi, bukan Hizbullah, dan bukan pula milisi.
Mereka adalah negara dengan struktur militer dan intelijen yang solid, serta rantai komando yang tetap utuh meski banyak jenderal mereka telah tewas. Kematian beberapa pemimpin militer Iran tidak melemahkan daya tempur mereka. Justru pengganti mereka muncul dengan cepat dan sigap, menunjukkan bahwa militer Iran tidak tergantung pada satu orang atau figur. Sementara di sisi lain, Israel menghadapi perang yang belum pernah mereka alami. Mereka terbiasa dengan perang cepat, serangan kilat, dan dominasi udara. Tetapi kali ini musuhnya bukan kelompok tanpa negara. Ini adalah negara dengan sumber daya besar, pengalaman panjang dalam menghadapi agresi, serta ideologi perlawanan yang membara. Dalam 3 hari pertama serangan, Iran melakukan serangan strategis terhadap objek vital Israel yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Fasilitas nuklir di Mona, pangkalan militer utama, depot bahan bakar, pelabuhan Haifa dan Ashdod, serta pusat riset dan komando militer dihantam tanpa ampun. Bahkan, rumah para pemimpin politik di Yerusalem dan Tel Aviv turut menjadi target. Di Israel, kota-kota besar berubah rupa. Tel Aviv kini bagai jalur Gaza yang dibom setiap minggu. Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Iran memperingatkan bahwa rudal-rudal balistik masa depan akan jauh lebih mematikan. Sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, Arrow, Iron Beam, dan lain-lain dianggap gagal sepenuhnya dalam menghadang gelombang rudal hipersonik dan balistik Iran. Rudal Iran telah menembus lapisan pertahanan paling mahal di dunia dan berhasil mengenai target. Dan ini adalah pesan yang sangat jelas bagi Israel, bahwa tempat persembunyian mereka kini tidak lagi aman. Di medan perang, rudal dan peluru berbicara. Tetapi di balik layar, perang intelijen menentukan segalanya. Sejak serangan pertama, duel antara Dinas Intelijen Iran dan Mossad Israel berlangsung sangat intens. Dalam beberapa hari terakhir, Iran mengumumkan telah menangkap puluhan agen Mossad kebangsaan Arab yang ditanam di dalam berbagai institusi sipil dan militer Iran. Sebaliknya, Israel juga mengklaim telah menggagalkan operasi penyusupan dari agen-agen Iran yang menyamar sebagai teknisi dan pedagang di Tel Aviv. Ini menandakan bahwa konflik ini bukan sekedar militer konvensional, tetapi juga pertempuran informasi, sabotase, dan penghancuran dari dalam. Iran dikenal luas sebagai pemain kuat dalam perang asimetris. Sejak bertahun-tahun lalu, mereka membangun jaringan yang sangat dalam di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Banyaknya agen lapangan yang loyal pada revolusi Islam membuat Iran dapat membalas serangan dengan presisi tinggi, bahkan dari luar wilayahnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa serangan balistik terhadap pangkalan militer Israel di Negev Selatan berasal dari arah Lebanon dan Suriah. Artinya, kemampuan koordinasi Iran lintas batas masih sangat efektif. Ini tentu saja bukan kerja negara lemah, tetapi kerja negara yang memahami betul geopolitik kawasan dan cara merespon ancaman secara multidimensi. Negara-negara dunia kini menghadapi dilema moral dan strategis. Apakah mereka akan diam menyaksikan Israel menghancurkan satu negara berdaulat seperti Iran, atau justru akan berdiri di sisi keadilan internasional? PBB, Uni Eropa, dan bahkan negara-negara non-blok kini dituntut untuk mengambil sikap. Karena jika mereka memilih untuk diam, maka presiden ini akan menjadi legalisasi penjajahan gaya baru. Hari ini adalah negara Iran, dan esok mungkin negara lain. Ironisnya, dalam situasi yang sangat genting ini, banyak negara Arab justru membantu Israel secara diam-diam. Berdasarkan laporan lembaga observasi Enemy Watch, negara seperti Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan Uni Emirat Arab dilaporkan memberikan informasi intelijen kepada Israel, terutama untuk melacak lintasan rudal Iran. Beberapa bahkan memberikan akses ruang udara secara terbatas untuk operasi militer Israel. Ini menjadi aib besar bagi dunia Islam, terutama bagi mereka yang mendukung kemerdekaan Palestina. Padahal jelas, jika Iran runtuh, maka tidak ada lagi kekuatan yang bisa menahan dominasi Israel di kawasan. Artinya, rezim-rezim Arab lain akan menjadi boneka yang menunggu waktu dihancurkan satu persatu. Namun sayangnya, banyak dari mereka tidak sadar, atau lebih tepatnya, menjual kepentingan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Padahal sejatinya, perang ini lebih besar dari Palestina.
sebab perang ini akan menentukan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah untuk tahun-tahun yang akan